Pesawat Malaysia dicegat TNI, ini reaksi pemerintah Malaysia. Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Hishamuddin berencana menemui Menteri Pertahanan Indonesia untuk menyampaikan protes atas pencegatan pesawat militer milik Malaysia oleh TNI Angkatan Udara beberapa hari lalu. Hishamuddin mengatakan masalah pencegatan pesawat militer Malaysia oleh Indonesia akan dibahas secara terbuka dengan pemerintah Indonesia. Dia mengatakan Malaysia berhak menerbangkan pesawat militernya dan melakukan manuver udara di atas laut teritorial, perairan, dan Kepulauan Indonesia untuk latihan penerbangan taktis dan penembakan senjata. Hal itu menurut dia diperbolehkan dalam perjanjian kedua negara. Kemudian menceritakan kronologi kejadian yang bermula saat pesawat militer Malaysia terbang dari Pangkalan Udara Subang Air Force pukul 10 waktu setempat untuk misi pelatihan. Dia menjelaskan penerbangan itu telah dijadwalkan oleh pihak Labuan Air Force Base. Kemudian pada pukul 12:03, pesawat bernama Mega 207 RMAF dicegat oleh dua jet F-16 milik TNI AU. Pencegatan dilakukan pada titik 24 mil dari Kepulauan Natuna, tepatnya pada ketinggian 23.000 kaki, sesuai dengan catatan lalu lintas Collision Avoidance System. Pesawat militer Malaysia juga mencoba menghubungi kedua jet tempur milik Indonesia itu. Kedua pesawat TNI kemudian mencegah dan memaksa agar pilot pesawat militer Malaysia mendaratkan pesawatnya. Hishamuddin mengatakan kejadian itu bukan permasalahan sepele. Pihaknya akan terus menggunakan jalur itu sesuai dengan ketentuan. Pihak Malaysia mengklaim terbang di wilayah perbatasan Indonesia adalah haknya. Karena itu, Hishamuddin mengaku akan mengambil tindakan apapun untuk mengembalikan rute penerbangan latihan mereka di atas kawasan Indonesia. Sementara, Malaysia bantah pesawatnya dicegat dua jet tempur Indonesia. Pemerintah Malaysia membantah pesawat militernya CT-130 dicegat oleh dua pesawat jet tempur F-16 Indonesia di perairan Natuna. Padahal kemarin Malaysia mengakui pencegatan pesawatnya itu. Menteri Pertahanan Malaysia Hishamuddin Hussein dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Senin menyatakan bahwa pemerintah Malaysia membantah pencegatan pesawatnya oleh jet tempur Indonesia pada hari Sabtu. Kepala Angkatan Udara Malaysia atau RMAF Jenderal Ruslan Saad cenderung berhati-hati mengeluarkan pernyataannya dengan tidak menyebut adanya pencegatan pesawat militer. Jenderal Ruslan memilih untuk menyelidiki lebih dulu dan menolak memberikan rincian. Laporan penyelidikan itulah yang kemudian menjadi acuan Hishamuddin untuk membantah pencegatan pesawat C-130 Malaysia oleh dua jet tempur F-16 Indonesia, meski Hishamuddin kemarin membenarkan pencegatan pesawat tersebut. Dalam pernyataan itu, pesawat C-130 berangkat dari Pangkalan Angkatan Udara Subang pada pukul 10:10 pada hari Sabtu untuk misi pelatihan yang telah dijadwalkan dengan melakukan penerbangan ke Pangkalan Udara Labuan. Pada pukul 12:03, pilot pesawat C-130 mengidentifikasi visual jet tempur F-16 24 mil dari Kepulauan Natuna pada ketinggian 23.000 kaki. Jet tempur F-16 lainnya juga tampak di belakang pesawat C-130. Malaysia juga mengklaim pilot C-130 sudah berupaya menghubungi kedua pilot F-16 Indonesia tapi gagal menerima respon. Kedua F-16 kemudian menyebar dari wilayah udara tanpa insiden tersebut lebih lanjut. Malaysia-Indonesia tegang lagi gara-gara pesawat terobos ambalan. Hubungan Indonesia dan Malaysia yang kembali memanas menyebabkan pesawat Malaysia terdeteksi melewati batas udara Indonesia. Pesawat asing yang memasuki wilayah udara ambalan terpantau di Satuan Radar 22502 Kohanud Tarakan, Kalimantan Utara. Menurut Komandan Satuan Radar Mayor Lek M. Suwarna, pelanggaran wilayah di perbatasan seringkali dilakukan oleh pesawat Malaysia. Beragam reaksi bermunculan mengingat kedua negara sudah pernah membahas batas udara masing-masing dengan harapan tak lagi ada coba-coba melintas dengan sengaja. Ketegangan dua tetangga ini sebenarnya bukan yang pertama terjadi. Sudah berkali-kali Indonesia dari Malaysia saling berseberangan, mulai dari masalah nelayan, asap kebakaran hutan, hingga klaim budaya yang sering dilakukan Malaysia. Meskipun pada akhirnya masalah selesai ketika kedua negara melalui perwakilan negaranya duduk bersama. Untuk peristiwa pesawat Malaysia yang melewati batas kali ini, Indonesia benar-benar marah dari Wakil Presiden Yusuf Kala hingga anggota DPR ikut bereaksi. Dan berikut ini adalah sikap tegas mereka melihat kelakuan Malaysia yang sering masuk diam-diam ke wilayah udara Indonesia. TNI AU memberikan perhatian khusus terhadap beberapa tindakan militer Malaysia.
Pasalnya, pesawat Malaysia diduga telah memasuki dan melanggar wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Blok Ambalat. Tercatat hingga saat ini sudah 9 kali pesawat terbang milik Malaysia itu masuk ke wilayah udara Indonesia tanpa izin. Wakil Presiden Yusuf Kala atau JK mengatakan, pemerintah Indonesia akan bersikap tegas terhadap berbagai pelanggaran batas wilayah yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Bahkan, Indonesia akan menyampaikan nota protes terkait hal ini. Oleh karena itu, hasilnya adalah adanya perundingan perbatasan. Ketua Komisi 1 DPR, Mahfud Siddiq mengatakan ada dua masalah yang perlu disoroti terkait dengan masuknya pesawat asing di wilayah udara Indonesia secara ilegal. Pertama, sistem radar yang dimiliki Indonesia masih lemah, sehingga hal ini membuat ruang terbuka menjadi celah mudahnya pesawat-pesawat asing masuk ke wilayah NKRI. Kedua, regulasi penegakan hukum perlu diperbaiki dan terutama sanksi bagi pesawat-pesawat yang melanggar udara di wilayah Indonesia, dan sanksinya pun sangat ringan. Jika tidak salah hanyalah 40 juta atau berapa saja. Sementara dengan kecanggihan teknologi saat ini, pesawat asing itu misalnya pesawat komersil atau ada juga pesawat mata-mata. Hal inilah yang harus dibenahi oleh kata Mahfud di gedung DPR. Selain itu, dia juga meminta Kasal Marsikal TNI Agus Supriyatna mengambil sikap tegas atas kejadian ini, yaitu menguatkan navigasi dan angkatan udara sehingga kejadian ini tak terulang di masa mendatang. Panglima TNI juga menyatakan akan melayangkan protes kepada Malaysia yang telah melanggar perbatasan, apalagi kedua negara telah sepakat menjadikan Ambalat sebagai wilayah dengan status quo. Menurut Panglima TNI, sesungguhnya antara Indonesia dan Malaysia telah sepakat agar tidak melanggar atau memasuki blok Ambalat sehingga memancing perseteruan. Kata dia, diplomasi lebih diutamakan agar kedua negara tetap bersahabat dan tidak saling bermusuhan. Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Tantowi Yahya, menyebutkan masuknya pesawat militer Malaysia ke blok Ambalat menjadi satu kelalaian dari TNI dan Menteri Pertahanan sebab masuknya pesawat Malaysia itu terbukti tidak terpantau secara cermat.